Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Grace Latuheru, MPC Psikolog. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Patimura dengan NIDN 0011129401. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mekanisme dasar penyakit dengan subblok ilmu kesehatan jiwa dengan bobot 6 SKS dengan rincian 4 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktik yang dipelajari pada semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah mekanisme dasar penyakit yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta memiliki nasionalisme terhadap negara dan bangsa. Kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedelapan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kesepuluh, menguasai konsep ilmu kesehatan jiwa terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Yang kesebelas, mampu berkomunikasi dan bekerja dalam tim multidisiplin ilmu dalam mengevaluasi masalah-masalah kesehatan jiwa serta memiliki rasa tanggung jawab secara profesional. Yang ke-12, mampu melakukan riset dan yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah pada bidang kesehatan jiwa. Yang ke-13, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang ke-14, mampu memecahkan masalah dalam ruang lingkup kesehatan jiwa melalui pendekatan deduksi dan induksi secara linear atau multidisiplin ilmu. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ilmu, sejarah, serta perkembangan kesehatan jiwa sebagai sebuah cabang ilmu. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tipe kepribadian manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan gangguan jiwa berdasarkan panduan DSM-5 serta dampak gangguan jiwa pada individu. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami mekanisme pertahanan diri pada manusia. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan dan mempraktikkan macam-macam mekanisme pertahanan diri manusia. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat psikopatologis gangguan jiwa berdasarkan DSM-5. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat bagan perjalanan kasus gangguan jiwa. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan psikodinamika pasien. Kemudian, kajian materi pembelajaran mata kuliah mekanisme dasar penyakit yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan kesehatan jiwa. Yang kedua, tipe-tipe kepribadian manusia. Yang ketiga, klasifikasi gangguan jiwa berdasarkan DSM-5. Yang keempat, mekanisme pertahanan diri manusia. Yang kelima, mempraktikkan macam-macam mekanisme pertahanan diri manusia. Yang keenam, psikopatologis gangguan jiwa. Yang ketujuh, bagan perjalanan kasus gangguan jiwa. Dan yang kedelapan, psikodinamika. Sistem pembelajaran yang saya lakukan ialah pertama, melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua,
saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka, kemudian mendorong setiap mahasiswa untuk berperan secara aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan selama berjalan selama 1 semester, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar dapat membuat gambaran pelaksanaan mata kuliah bersama dengan mahasiswa. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, maupun presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah Mekanisme Dasar Penyakit Subblok Ilmu Kesehatan Jiwa. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu yang pertama textbook, diantaranya buku ajar psikiatri klinis yang ditulis oleh Benjamin Sadok, kemudian juga catatan ilmu kedokteran jiwa oleh Maramis. Kemudian media online juga digunakan untuk mencari topik menarik yang dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua yang digunakan adalah case method and collaborate learning, di mana akan memberikan contoh kasus secara kolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan, saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang saya gunakan ialah grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau kendala-kendala yang ditemui dalam proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu bobot partisipasi perkuliahan 15%, bobot tugas 20%, bobot UTS 30% dan bobot UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Mekanisme Dasar Penyakit, Subblok Ilmu Kesehatan Jiwa dengan materi Mekanisme Pertahanan Diri Manusia secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, semuanya baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya, masih tetap dengan blok Mekanisme Dasar Penyakit, subbloknya Ilmu Kesehatan Jiwa. Tapi materi kita hari ini akan belajar tentang mekanisme mental dengan capaian pembelajaran anak kuliahnya mampu menyimpulkan berbagai konsep kesehatan jiwa, mekanisme pertahanan diri, psikopatologis gangguan mental, dan juga skizofrenika. Dengan sub-CPNK-nya, mahasiswa mampu memahami mekanisme pertahanan diri pada individu. Untuk indikatornya pengertian mekanisme pertahanan diri, jenis mekanisme pertahanan diri, serta nanti akan diberikan tugas. Untuk bobot penilaiannya sendiri, kehadiran itu 10%, keaktifan 20%, kuis 20%, dan juga tugas individu itu 50%. Jadi nanti di akhir akan ada kuis dan juga tugas yang diberikan. Oke. Pada saat pertemuan kemarin, teman-teman mungkin sudah mempelajari tentang teori-teori terkait psikologi, cabang psikologi. Kemudian juga teman-teman sudah belajar dan berdiskusi tentang indikator
kepribadian, sekarang kita akan masuk kepada mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri ini bagian dari pendekatan psikoanalisis. Jadi kalau menurut Sigmund Freud atau biasa terkenal sebagai bapak yang psikologi, Sigmund Freud ini bapak psikoanalisis, dia bilang bahwa tujuan hidup manusia itu dasarnya ingin mengejar kesempurnaan. Jadi kita manusia itu akan mencari kenikmatan dan menghindari ketidaknikmatan. Ya, oke. Menurut Freud sendiri, manusia itu akan mencapai tujuan dan mengalami 3 tingkatan kesadaran. Mulai dari asadar, prasadar, kemudian tahap sadar. Kalau prasadar itu biasanya ini bagian penting dari jiwa manusia, berisi tentang insting, dorongan, impuls yang dibawa sejak lahir. Misalnya dorongan untuk memakan, meminum, dan lain sebagainya. Dorongan untuk berhubungan seksual, hasrat seksual, itu bagian yang tidak disadari dan terjadi secara natural saja, tidak direkayasa. Ya, teman-teman melewati setiap fase perkembangan. Kemudian ada juga fase prasadar. Kalau prasadar itu biasa disebutkan sebagai memori siap, dalam artian memori yang semulanya disadari, tetapi kemudian tidak lagi dicermati. Kayak teman-teman ada dalam situasi. Nah, kadang-kadang teman-teman bisa mengingat, tapi kemudian ya sudah melupakan, tidak disadari. Atau kadang teman-teman awalnya mimpi, pada saat bangun teman-teman mencoba untuk berpikir kembali apa yang sebenarnya tadi kita mimpikan. Kemudian ada fase sadar, ini meliputi pikiran, perasaan, persepsi, teman-teman mencoba untuk merangkai sesuatu karena menyadari eksistensi diri teman-teman. Kemudian untuk tipe kepribadian itu menurut Sigmund Freud teman-teman terdiri atas 3. Jadi menurut Sigmund Freud manusia itu terbagi atas 3 tipe kepribadiannya: id, ego, dan superego. Kalau id itu berisikan dorongan biologis, kebutuhan fisik. Contohnya apa? Kita mau makan, minum, kebutuhan seksual. Nah, itu sesuatu yang memang secara lahiriah ada. Kalau ego itu aspek psikologis yang bekerja berdasarkan sistem realitas. Kalau superego itu biasa aspek sosial atau norma yang mengatur. Contohnya apa? Misalkan teman-teman sekarang datang ke sini, tiba-tiba rasa lapar. Id-nya muncul, kita rasa lapar. Ego ini akan menjadi jembatan yang memutuskan bahwa teman-teman harus pergi makan atau duduk tenang sampai materi selesai baru teman-teman keluar. Dalam proses memutuskan akan makan atau tidak, ada super ego yang bekerja. Kalau kita keluar sekarang, singsukan, ibu gue soalnya ada mengajar. Kita harus tunggu dulu sampai selesai mengajar, baru kita keluar. Jadi super ego itu menjadi norma untuk melihat baik atau tidaknya. Itu selalu muncul, super ego memutuskan, super ego menjadi bayangan atau patokan, nanti ego yang memutuskan. Oke, berarti kita harus diam dulu di kelas, setelah ini baru kita keluar. Kemudian sekarang kita masuk tentang mental mekanisme itu sebagai pembuka. Jadi teman-teman akan bertanya mental mekanisme atau mekanisme pertahanan diri itu apa? Jadi ini dimiliki oleh semua kita, semua manusia, setiap individu, setiap pasien dan khususnya. Jadi ini biasanya adalah cara atau metode yang kita gunakan untuk melawan ketidaknyamanan atau tekanan, atau rasa takut, cemas, terpojok, malu, dan sebagainya. Jadi pada saat kita individu mengalami suasana yang tertekan, muncullah mekanisme pertahanan diri itu, muncullah perlawanan-perlawanan itu. Mental mekanisme itu terbagi atas beberapa jenisnya. Kalau yang dicatat di sini ada 10 jenis mekanisme pertahanan diri manusia. Yang pertama, denial, sublimasi, displacement, identifikasi, represi, proyeksi, rasionalisasi, reaksi formasi, regresi, dan generalisasi. Kalau istilah denial ini kayaknya sudah familiar teman-teman. Ada yang tahu denial itu apa?
jelaskan secara singkat kira-kira denari itu apa? Silakan anak-anak, silakan kakak. Denial itu suatu kondisi ketika ada realita, tetapi seseorang itu tidak mau mengiyakan realita tersebut. Jadi realitanya sudah ada, sudah nyata, tapi dia beranggapan atau tidak itu tidak ada. Oke. Opini saya. Oke, siap. Terima kasih. Benar sekali. Denari itu seseorang melakukan penyangkalan, menyangkal, menolak keadaan yang menyakitkan yang dialami. Misalkan pasien umumnya itu kalau teman-teman bilang bahwa dia terdiagnosa penyakit tertentu, reaksi pertama adalah dia menyangkal bahwa dia benar-benar mengalami atau menderita sakit tersebut. Kemudian ada sublimasi. Sublimasi ini penyaluran secara positif, dorongan-dorongan ke objek lain. Saat ada tekanan, individu memilih untuk menyalurkan ke hal yang positif. Misalkan, stres tugas banyak, praktikum dan sebagainya, menjelang ujian misalkan, olahraga sendiri, melakukan hal positif. Kemudian yang ketiga, displacement. Ini kebalikan dari sublimasi. Penyalurannya ke hal yang negatif. Contohnya, misalkan Ibu Grace marah saya. Saya bisa tidak bisa marah itu kembali karena mungkin otoritas sebagai dosen. Kalian marah untuk yang lain. Marah di tempat lain, tapi karena tidak bisa menyebutkan memilih objek lain untuk jadi kalian tentang marah. Kemudian next ID represi. Jadi menekan atau melupakan dorongan. Ini biasanya pusat trauma bisa terjadi karena teman-teman melakukan ini. Pada saat tekanan atau pada saat ada kejadian yang menyakitkan, teman-teman tidak menyelesaikan, tapi memilih untuk mencoba menekan dan beranggapan bahwa melupakan. Padahal sebenarnya tidak melupakan, tapi menekan ke alam bawah sadar, teman-teman. Sebenarnya kejadian itu ditekan di alam bawah sadar. Jadi seolah-olah teman-teman sudah melupakan. Kemudian ada proyeksi juga. Proyeksi ini apa? Melempar kesalahan pada orang lain. Dalam berteman itu pasti ada dia sama yang salah, kenapa dia pada muka dua. Dalam pertemanan itu pasti ada. Nah itu salah satu mekanisme pertahanan diri itu melakukan proyeksi. Kemudian rasionalisasi. Kalau rasionalisasi ini orang laki-laki yang paling suka karena mereka bermain logika. Rasionalisasi ini memberikan alasan logis atas konflik yang terjadi, banyak tulisnya, banyak alasannya. Dan kenapa terlambat? Ya itu soalnya macet, padahal bangun mepet waktu. Kemudian regresi. Kalau regresi ini kemunduran tahap perkembangan. Jadi tahap perkembangan manusia itu ada dari anak, remaja, dewasa, lansia sampai menuju kematian. Nah, misalkan tahap pemenuhan perkembangan teman-teman di fase anak tidak terpenuhi, atau seharusnya di usia remaja itu ibu anak-anak harus berinteraksi dengan kelompok, sebayanya diberi nongkrong dan sebagainya. Tapi kalau di Ambon itu pola asuhnya keras. Pokoknya jam 7 sampai malam. Kamu bilang harus jam 6 sampai malam. Akhirnya pemenuhan kita terhadap kebutuhan untuk nongkrong atau duduk bersama teman sebaya itu tidak terpenuhi. Yang terjadi pada saat mungkin kita sudah beranjak ke fase dewasa, yang harusnya kita sudah individual, memikirkan karir dan sebagainya, kita mundur. Jadi suka nongkrong dan sebagainya karena baru diberi kebebasan. Jadi ada fase. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke tugas. Oke, silakan kakak. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Tadi sempat dijelaskan oleh Ibu mengenai 3 tingkat kesadaran, yaitu ada tidak sadar, prasadar, dan juga sadar. Nah, di sini pertanyaan saya, mengapa seseorang bisa merasa takut atau cemas pada situasi tertentu
itu tanpa mengetahui dengan jelas penyebab dari kecemasan tersebut. Nah, kira-kira dari kasus ini, tingkat kesadaran mana yang paling mungkin berperan dalam kondisi ini? Oke, siap. Terima kasih Kakak. Kalau dibilang bahwa takut dalam keadaan tertentu, itu berarti dia berada sebenarnya di fase prasadar dulu. Jadi itu respon dia terhadap tekanan dulu. Respon terhadap tekanan, karena pada saat orang takut atau cemas, tanpa disadari kadang-kadang dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Dia tidak menyadari itu bahwa orang sedang mengamati dia. Dia tidak menyadari hal tersebut. Nah, dia berada dalam fase ini dulu, baru kemudian dia masuk di fase sadar. Makanya kenapa kalau orang cemas selalu kita bilang oke, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, lakukan berkali-kali sampai keadaan tenang, perhatikan sekeliling. Apa ada orang yang mengamati? Tidak ada. Oke, lihat sekeliling, apa semua orang melihat? Apa semua mata tertuju padamu? Tidak. Oke, sekarang menyadari bahwa kamu oke, kamu aman di sini, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengamati. Semuanya oke. Tidak ada hal yang perlu kamu cemaskan. Jadi di situ proses baru nanti ada proses sadar. Jadi tapi dia dari proses ketiga, prasadar dulu. Prasadar dulu. Karena sebenarnya mekanisme pertahanan diri itu refleks, teman-teman. Jadi tidak teman-teman buat tidak mungkin ada tekanan teman-teman. Saya harus apa ya? Sublimasi dulu atau tidak? Itu secara refleks teman-teman keluarkan. Jadi dia ada di prasadar, dia ada di fase prasadar. Jadi secara refleks untuk apa? Untuk menahan jangan ada tekanan ke saya. Jadi ring pertama dulu sebelum saya akhirnya berusaha untuk menyelesaikan persoalan apa hal selanjutnya. Makanya dikeluarkan mekanisme pertahanan diri, teman-teman. Makanya kenapa kalau orang takut biasa untuk menghindari muntah dan lain sebagainya dulu. Ada respon dan sebagainya, tidak bisa bergerak, tiba-tiba kaku, kemudian ada yang harus muntah-muntah, ada yang harus dia berusaha untuk menghindar dulu dari tekanan itu. Apapun yang terjadi saya hindari dulu, atau bahkan saya tidak melakukannya lagi. Tapi pada saat disadarkan, nanti dia akan berusaha untuk mencoba. Mungkin ada lagi jawaban yang belum disampaikan? Ada? Oke, tadi kita sudah boleh membahas tentang teori tentang psikoanalisis, kemudian sudah membahas tentang mekanisme pertahanan diri, sampai jenis-jenis mekanisme pertahanan diri. Mungkin adakah di antara teman-teman yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada saat ini, hari ini? Silakan. Oke, silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi dari apa yang telah saya catat, dari apa yang telah Ibu berikan, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai manusia ada mekanisme pertahanan diri dari setiap orang untuk menangani tekanan yang diberikan. Nah, menurut apa yang diberikan, ada 10 mekanisme pertahanan diri. Yang pertama itu denial. Denial adalah suatu kondisi di mana pasien menyangkal kondisi yang sedang dialami. Yang kedua ada sublimasi. Sublimasi itu merupakan sebuah proses bagaimana pasien dia menyalurkan tekanan yang dia hadapi secara positif. Lalu ada displacement. Displacement ini merupakan sebuah kondisi di mana pasien menyalurkan tekanannya dengan hal-hal negatif. Terus ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan suatu kondisi yang merujuk ketika pasien itu dia berusaha untuk mengidentifikasi orang lain dan menyamaratakan dirinya, padahal dirinya sendiri mempunyai hal tersebut. Lalu ada beberapa seperti yang telah Ibu tunjukkan. Selanjutnya ada represi. Represi ini merupakan sebuah kondisi di mana pasien itu dia mencoba untuk melupakan ataupun menekan stres yang dialami tanpa menyelesaikannya. Selanjutnya ada proyeksi. Proyeksi ini dia melemparkan kesalahan yang tidak bisa dia lemparkan ke orang tersebut kepada teman lain. Selanjutnya ada rasionalisasi. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, rasionalisasi ini merupakan sebuah kondisi di mana seseorang memberikan semua alasan yang rasional terhadap apa yang ia hadapi. Selanjutnya ada reaksi formasi. Reaksi formasi ini merupakan sebuah kondisi di mana pasien itu dia memberikan dorongan ataupun perilaku yang bertentangan dengan apa yang dia rasakan.
Selanjutnya ada regresi. Regresi ini adalah sebuah kondisi di mana dia mengalami kemunduran tahap pengembangan dan ada fiksasi atau upaya untuk mengabaikan realita yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa gangguan mental yang dialami seseorang bisa merupakan refleksi ataupun cerminan terhadap dirinya tentang apa yang tidak terpenuhi di masa kecilnya, seperti itu, Ibu. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan. Baik, sudah sangat jelas yang dipaparkan. Jadi secara sederhana mekanisme pertahanan diri itu adalah respon refleks, itu berada di alam di tahap prasadar. Kalau tadi teman-teman tidak sadar, prasadar, kemudian sadar, itu ada di tahap prasadar. Jadi sesuatu yang kadang bisa kita sadari, tapi kadang tidak kita sadari. Secara respon itu kita sampaikan, kita luapkan perilaku tersebut. Terbagi menjadi 10 jenis mekanisme pertahanan diri, mulai dari denial sampai fiksasi, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman, sangat baik dan lengkap. Ini mekanisme pertahanan diri ini tidak bisa direkayasa, jadi teman-teman tidak bisa mencoba untuk membuat hari ini saya harus denial, hari ini saya harus tidak. Tapi itu terjadi secara refleks atau spontan, langsung dilakukan ketika ada tekanan. Jadi itu sebagai pengawal atau pagar untuk sebagai garda terdepan. Sebelum itu dia teman-teman terima tekanan itu secara sepenuhnya, ada itu dulu yang digunakan supaya untuk menangkal, minimal dia bisa membantu untuk mengulur waktu ataupun kalau boleh dia tidak lagi mendekat. Jadi itulah poinnya, poin pentingnya. Kemudian teman-teman kita akan ada kuis. Jadi di sini saya sudah buat dalam Google Form. Teman-teman nanti bisa keluarkan handphonenya. Kemudian kita akan mengisi dulu kuisnya. Saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman isi. Nanti nilainya akan saya berikan minggu depan bersamaan dengan tugas individu dari teman-teman nanti. Silakan teman-teman mengerjakan dulu. Ada review jurnal psikologi yang berkaitan dengan mental mekanisme atau mekanisme pertahanan diri. 10 jenis itu teman-teman cari masing-masing, tidak boleh sama dengan teman. Jadi pastikan jurnal yang teman-teman pilih itu berbeda. Jadi kalau boleh nanti data atau di list kira-kira ini sudah pakai jurnal apa. Kemudian nanti akan dipresentasikan minggu depan. Tugasnya tulis tangan di kertas folio. Untuk mode reviewnya bebas, mau seperti apa terserah daripada teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut minggu depan lagi dengan tugas individu yang sudah saya berikan. Sebelumnya kita akan menutup dengan doa. Kembali teman-teman dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Selamat pagi semua. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT PT. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.